Masih di apa kata hukum, saudara? Kita lanjutkan lagi. Apa kata hukum? Kita apa kata demo? Apa kata demo? Pak Kapitra, Pak Kapitra kan kuasanya nih. Yang suka demo-demo banyak. Apa sih demo tuh gagasannya dari kelompok Pak Kapitra ini suka rame-rame katanya? Asik banget demo itu. Orang ngedemo adalah orang lagi melaksanakan undang-undang dan undang-undang dasar. Ya. Negara ini telah memilih demokrasi sebagai pilihan dalam pengelolaan pemerintahan. Artinya apa? Kalau demokrasi sebagai pilihan, maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Populi Dei, suara rakyat menjadi suara Tuhan. Maknanya adalah bahwa negara, pemerintah harus bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak bekerja untuk pemerintah. Ya. Itu. Kalau kemarin demo itu gimana? Itu pertama. Nah, itu umum lah. Sekarang yang kemarin iya, datang itu Pak prolognya. Kapitra siapa? Nah, di situ ada hak-hak rakyat. Yang kita ambil lagi, adopsi lagi yang kita sebut human right. Ini tanpa kewajiban asasi loh. Ini kita mengambil hak, padahal orang endatis is korelatif harusnya. Ada hak, ada kewajiban asasi. Tapi negara ini mengadopsi hak asasi. Yang Al-Kibam bilang dalam bukunya YB Moral, ini dipelopori oleh pecundang-pecundang. Jadi ada sekelompok pemuda yang pecundang ingin mengambil hak sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban. Jadi, Pak Kapitra mengatakan ada pecundang di demo oleh kelompok Pak Kapitra. Jadi karena apa yang di demonya? kita konsensus nasional kita tuangkan dalam demokrasi bahwa negara ini adalah negara yang rakyatnya berdaulat, maka demonstrasi tertuang dalam undang-undang dasar. Yang demo kemarin itu apa sih? Jangan lupa yang pasal 28 apa itu memberikan kesempatan dituangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Tahu nggak artinya? Ya. Bunyinya. Tahu Penyampaian dong, pendapat harus penyampaian pendapat harus bisa disampaikan melalui demonstrasi atau ujuk rasa. Loh, undang-undang ini suruh nih. Jadi kalau orang demo lagi menanyakan undang-undang. Tapi bukan menyampaikan pendapat sesuai pendapat Loh, enggak itu? ini apa kata hukum kan? Bukan apa kata Anda atau apa kata pendapat bukan. Gitu? Dan bukan pula apa kata polisi atau apa kata komunikasi, apa kata hukum. Dan kita ratifikasi lagi Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang hak sipil. Semuanya itu memberi ruang untuk orang demo. Nah sekarang ada diskresi, harus sampai jam 9. Di Belanda itu orang demo 3 hari, berturut-turut istirahat 1 hari muncul lagi. Di Amerika juga begitu. Nah di kita setiap demo pasti mengganggu ketertiban umum. Kecuali orang amen. Enak musik. Iya, kalau demo ya diambil jalan. Kita mau mengendarai itu kan. Kita mau coba putih. Jadi kembali Pak Kapitra, kemarin demo itu tuh ngapain gitu? Nah, karena negara belum dirasakan masyarakat bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat melakukan protes melalui demonstrasi atas aspirasi inspirasi yang harus diakomodasi oleh pemerintah. Apa yang aspirasi akomodasi yang pemerintah belum lakukan? Banyak sekali. Contoh satu aja yang kemarin tuh, yang rame-rame Pak Kapitra pakai baju gitu kan, saya seneng tuh. Coba bayangkan ya, ada 7 juta orang demo, kata Pak Kapolri 1 ranting pun gak patah. Apa itu gak beradab? Ya Pak ya? Dan demo-demo selanjutnya, ada anarkis gak? Cuman kalau nggak ada kerjaan dibikin anarkis. Tapi boleh nggak Pak Kapitra kalau misalkan saya sampaikan dalam aksi massa yang berjilid-jilid itu tidak berhenti sampai benar-benar kehendak dari massa Anda itu tertuju. Jadi kalau melihat dari perspektif hukum itu legal. Kalau dari perspektif hukum legal. Perspektif politik dan komunikasi itu legal. Tapi undang-undang memberikan. Kita menyampaikan pemberitahuan, bukan izin. Agar apa? Agar aparat kepolisian datang mengamankannya. Jadi kalau ada demo anarkis, ini piye nih aparat keamanan? Kok ada yang bisa? Karena tujuan demo itu menyampaikan aspirasi dengan damai. Tapi lain pula kalau ada hidden agenda, ada orang yang numpang, itu masalahnya. Ada mobil polisi dibakar tuh, siapa yang bakar tuh? Ditangkap dong, gimana? Ada ya kemarin ya. Ditangkap dong. Oke, ke Bung Siri. Gantian dulu Pak. Nanti ya gantian dulu. Oke, ke Bung Siri kalau sebagai koordinator aksi 1000 lilin ya, betul? Ini nyala ya, oke. Iya. Saya nggak mau disebut apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Co-koordinator. Karena semua itu dilakukan bersama. Sama juga ada co-host ini juga. Kita tidak memimpin sendirian. Iya. Kecuali kita Presiden RI, cuma satu aja yang simbol negara. Jadi gini, saya
lucu nih kalau ini temanya itu kan broad ya, lebar nih soal demonstrasi, soal aktivisme. Jadi kita jadi sepaham nih. Pengen berkelahi tadi. Nggak jadi deh. Ya apa yang dibilang oleh abang saya ini itu sama sebenarnya. Nah, tapi mungkin bisa saya tambahkan. Kadang-kadang yang kita demo itu hukum loh. Kita mendemo hukum, Pak. Produk hukum. Produk hukum atau tindakan hukum yang lemah oleh aparat. Seperti tadi dikatakan, itu tadi mobil dibakar, tangkap dong. Kan gitu. Ya. Masa itu nggak ditangkap, orang cuma salah ngomong di Twitter dilaporin, dipanggil. Sudah tertangkap. Ya. Ditangkap. Ya, kan? Udah Pak ya, nah, lain kali diumumin Pak. Udah. Nah, Jadi pakai kurang bro. simbol lilin banyak itu gimana tuh maksudnya tuh kemarin? Itu untuk menandingi demo yang lain, kan gitu. Oh, jadi aksi tandingan Jadi maksudnya. Kalau dibilang demonstrasi itu menuju ke tekanan, ya memang demonstrasi tujuannya tekanan. Tujuannya mengubah keadaan. Ya harusnya kan Kan bukan nyanyi-nyanyi kita. Kita bukan setelah putusan kan? Makanya setelah putusan. Kita berdemonstrasi karena channel-channel yang ada secara resmi seperti DPR itu mandul. Gitu. Tapi terus ngapain juga ke DPR kan? Nanti ada yang keluar nunggang-nunggangi padahal tugas dia nggak kerjain, makanya kita demo. Nah, itu juga salah menurut saya. Lain kali kita ya konsisten aja. Nah, tapi saya ulang lagi, kadang-kadang yang kita demo itu hukum. Nah, saya nggak terlalu keen on law, Pak. Saya juga communications, Pak. Saya dulu di NYU, Pak. Negara itu semakin banyak penjahatnya, hukumnya semakin berbelit. Sebenarnya negara yang mestinya hukum tidak di atas segala-galanya, tapi etika di atas segala-galanya. Oke. Tapi kan kita sepakat menjelaskan prosedur kepada hukum, ketika hukum telah memutus, kenapa harus demo gitu? Seorang di sini di Indonesia ya, yang katanya negara timur, berbudaya timur, yang beragama. Jadi anggota DPR tuh selingkuh tuh biasa loh. Benar, jadi udah rahasia umum pun nggak ada masalah. Kalau di negara yang seperti Amerika yang dibilang liberal tanda kutip, mundur loh kalau ketahuan selingkuh. Iya. Selingkuh itu selang-seling dan melanggar hukum positif. Dia tidak melanggar hukum positif, tapi karena dia mempunyai jabatan itu suatu kemuliaan. Nah, di balik kemuliaan ada etika itu yang dilanggar, ada prices you have to pay. Harga yang Anda bayar. Anda tidak sama dengan masyarakat biasa. Makanya saya suka ketawa kalau ada anggota dewan atau ada pejabat tinggi yang cuma diledek, dihina dikit, itu melaporkan warganya yang notabene adalah pembayar pajak yang membayar gajinya dia. Jadi Anda setuju nggak kira-kira? Kecuali kalau diancam hukum, dia diancam dibunuh atau betul-betul secara fisik, itu boleh. Tapi di luar itu, Anda ini punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, dalam konteks aksi Anda sekarang dengan teman-teman aksi 1000 Lilin itu, kan kita judulnya Justice for Ahok. Dari masanya beliau. Ya, oke, Justice for Ahok. Itu artinya kan ada produk hukum yang mau ibaratnya mau dikritisi oleh pihak Anda, seperti itu. Fairness, keadilan. Jadi Ahok ini, saya kalau sama dia, saya sebenarnya dia bukan sekedar gubernur, dia kawan lah. Jadi dia itu simbol. Jadi kalau film, Ahok itu ceritanya pemeran utamanya, ya, scriptwriternya itu founding fathers kita, ya kan, sutradaranya itu rakyat Indonesia. Nah kalau ini pasti berantem sama Pak Kapitra. Baru beda. Tokoh-tokoh berbeda, kita punya kepentingan berbeda, punya market yang berbeda, nah, itulah politik. Ya. Gitu. Nah kita itu betul kata beliau, kita bukan saling mendemo kok. Pak Denta, kita enak mendemo. Ya? Betul sama kompak. Coba kalau masanya kompak kayak gini enak kayaknya kita lihat ya. Untuk memihak kepada kelompok kita masing-masing. Oke. Kita besok janjian katanya, saya Mbak Lilin dia bawa obor. Gitu. Tamnya Pak Cipta Lilin dan obor. Udah menilai ya. Pak Cipta, menilai gimana kedua kelompok ini kalau kita demo Pak Cipta sebagai ahli komunikasi. Ketika mereka di lapangan tadi menyampaikan kan beliau berdua kan tokoh-tokoh kan yang kita segani. Tujuannya berbeda. Gimana? Saya kira kedua teman kita koordinator ini lupa dengan satu fenomena yang disebut crowd. Massa yang begitu banyak Pak, kadang-kadang bisa bahaya Pak. Dan anytime, dia bisa anarkis macam-macam Pak.
Nah, tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar Pak. Bapak sudah bicara Pak panjang, saya boleh bicara dong Pak. Kata saya. Baca. Demo aja Pak, demo berdua. Silakan Pak, demo aja. Pak, saya sarankan baca buku Le Bon, judulnya Crowd. Di situ dipaparkan habis Pak, crowd itu Pak. Positif, banyak negatifnya Pak. Seringkali lepas kendali. Pemimpin manapun seringkali tidak bisa kendalikan crowd. Masa yang puluhan ribu gitu kadang-kadang Pak. Nah itu bahaya. Tadi Anda terus terang mengatakan aksi 1000 lilin memang untuk menandingin ya aksinya ini Pak. Nah kalau Pak Jokowi tidak bicara cukup keras, kalau masih terus aksi 1000 lilin jalan terus, saya berani bertaruh. Kelompok ini akan luncurkan lagi 100.000 lagi. Apa yang terjadi Pak? Action, counter action gitu Pak. Dipikir bahaya. begitulah ya, ini bicara hak hukum. Bahwa hak warga negara itu tidak bisa dibatasi oleh analisis. Hak warga negara harus dibatasi oleh hukum. Oleh kekuasaan pun tidak boleh. Tunggu sebentar Pak. Ya, Kalau ada aturan juga Pak. Ya, ada boleh saya tambahkan satu lagi. Justru aturan yang membolehkannya. Ya. Justru aturan yang membolehkannya. Kalau Pak Cipta nggak setuju dengan demo, maka di amandemen undang-undang. Oh setuju Pak, demo setuju. Nah, kalau setuju, ya kembalikan haknya kepada masyarakat. Ini konsekuensi sebagai negara demokrasi. Caranya Pak. Loh, cara gimana mau diatur? Yang diatur oleh undang-undang. Seneng kompak ya, lawan aja, lawan nggak apa-apa, bagus. Itu saya katakan tadi Pak. Saya katakan tadi bahwa yang kita demo itu kadang-kadang hukumnya Pak. Kenapa bisa crowd itu bebas, merasa bebas dia melanglang buana segitu banyak? Karena pendahulu Pak Rikwanto nih Pak ya, kurang tegas terhadap pendemonstran. Oke, kita lihat. Tunggu dulu. Enggak, sebentar. Ya kan ini, kita kesempatan satu belum. Ketua bidang kampanye dan jaringan. Gimana ya Ibrahim melihat kampanye ini juga lu latihan. Gimana Arif? Pertama begini, berkaitan dengan masalah demo ya, saya sepakat karena negara ini demokrasi maka demonstrasi adalah salah satu jalan atau salah satu bentuk penyaluran aspirasi. Ya. Sehingga walaupun betul ada pembatasan, sehingga demonstrasi itu adalah bagian dari hak sebenarnya. Itu satu. Aturannya sudah ada, tadi jelas dan lain sebagainya. Kalau kita mau bicara bahwa itu kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum atau kebebasan berekspresi, nah tadi udah disampaikan beberapa ini, saya menambahkan beberapa hal. Pertama, sebenarnya kalau kita bicara kebebasan itu kan seolah-olah tidak ada yang membatasi kan, tapi sebenarnya begini, kalau saya menuntut kebebasan saya, maka kemudian saya itu tidak bisa bebas sebebas-bebasnya karena di situ ada kebebasan orang lain mereka juga. Mereka mengatakan karena hukumnya nggak jalan katanya. Mereka punya hak untuk menyampaikan. Itu gimana? Ya baik kan sering ngomong hukum. Ya betul. Terus? Nah kalau begini, kalau misalkan hukum tidak berjalan, artinya di situ ada sisi yang lemah. Pertama begini, ada crowd, masa bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan. Saya pikir itu fungsinya kemudian ada polisi sebagai bertanggung jawab terhadap Kamtibmas, ya kan? Ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Tugas polisi diantaranya adalah mengamankan rute, mengamankan supaya tidak terjadi chaos dan lain sebagainya. Betul. Bahkan polisi juga kan kalau tidak salah ada 9 langkah pemolisian, ada tindakan preemptif, ada tindakan preventif, dan juga ada tindakan yang represif. Saya pikir juga polisi sudah punya protapnya, kapan dia harus preemptif, kapan dia harus preventif dan represif. Nah, itu kalau konteks tadi menjaga massa yang banyak membudak dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir tidak ada batasan, massa mau berapapun sah-sah saja. Kan seperti itu. Pak Irwanto, indikatornya apa? Tidak sejalan itu. Tidak jalan. Indikatornya tidak sejalan itu apa? Tapi nanti dijawabnya ya Pak Rikwanto ya setelah jeda yang satu ini. Kami akan kembali di Apa Kata Hukum.